Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita adalah bagian yang cukup populer karena berhubungan dengan Raja Daud dan tema yang ditetapkan sinode hari ini ialah keinginan yang menghancurkan. Saudara-saudara, keinginan sebenarnya pada hakikatnya adalah sebuah situasi yang normal. Keinginan itu baik jika diikuti dengan motivasi yang baik. Tetapi keinginan juga bisa menjadi buruk jika motivasi di baliknya itu buruk. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keinginan itu artinya hasrat, minat, harapan, dan semuanya. Cita-cita, dan saya berpikir bahwa menginginkan sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang mulia. Tetapi jika kita lakukan dengan motivasi untuk kepentingan diri kita, untuk memuaskan keinginan kita, maka keinginan itu bisa menimbulkan kehancuran demi kehancuran. Pembacaan kita bicara tentang Raja Daud, Uria, dan Batseba. Saya tidak akan menguraikan cerita itu panjang lebar karena kita sudah pernah membaca ayat ini berkali-kali. Tapi saya ingin ajak kita untuk melihat beberapa hal penting. Yang pertama, saudara-saudara, itu musim perang. Bagi raja-raja Israel, perang itu tidak hanya menunjukkan kekuasaan, tidak hanya menunjukkan kehebatan, tapi perang itu memastikan kehidupan bagi rakyat. Dan karena itu, seorang pemimpin, seorang raja harus turun di medan pertempuran. Tidak hanya karena dia memimpin peperangan, tapi dia juga memberi motivasi, memberi semangat, memberi petunjuk, memberi strategi bagaimana tentara-tentaranya bisa memenangkan peperangan. Nah, peristiwa kali ini justru Raja Daud menyuruh panglimanya yaitu Yoab dan orang-orang yang berperang. Yang tidak ikut perang hanyalah wanita-wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia. Itu hukumnya. Kali ini Daud tidak ikut dalam medan pertempuran, tetapi apa? Dia tinggal di istana di Yerusalem. Dan inilah soalnya. Soal yang pertama ialah Daud meninggalkan tanggung jawabnya. Daud tidak melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Dan ini juga bisa berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ayah yang tidak melakukan tanggung jawabnya, ibu yang tidak melakukan tanggung jawabnya, hamba Tuhan yang tidak melakukan tanggung jawabnya, anak-anak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Dengar saudara-saudara, ketika kita tidak ikut dalam tanggung jawab kita, maka problem demi problem berikutnya akan muncul. Dengan perkataan lain, raja tidak fokus pada tanggung jawab. Yang kedua, kita perhatikan saudara-saudara, dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15, di sana dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan saudara, ketika tanggung jawab diabaikan, maka muncullah keinginan. Dan keinginan Daud dimulai dari matanya. Karena dia tinggal seorang diri di istana Yerusalem. Keinginan mata, masih ingat? Ada sebuah pepatah kuno yang sering diucapkan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata
turun ke hati. Saudara-saudara, di Yerusalem itu kota berbukit-bukit. Jadi istana raja itu lebih tinggi dari rumah-rumah penduduk. Sehingga dia bisa lihat dari atas ke bawah. Ada teman saya di Tanimbar bilang begini, sebenarnya Pak Pendeta, yang salah itu bukan Daud. Yang salah itu Batseba. Kenapa kamar mandi nggak pakai atap? Jadi itu percandaan-percandaan pria. Tapi saya mau beritahu saudara-saudara, ini bukan soal rumah yang tinggi, ini bukan soal kamar mandi tidak punya atap, ini bukan soal wanita yang mandi, tapi ini soalnya ialah fokusnya berubah. Fokus kepada Allah, fokus kepada keselamatan rakyat, fokus kepada tanggung jawab berubah. Dan itulah kesempatan di mana celah itu terbuka dan iblis mulai bekerja sehingga keinginan nafsu Daud, keinginan mata Daud, keinginan daging dan keangkuhan hidupnya sebagai seorang raja, iblis menyusup masuk dan terjadilah kejatuhan yang luar biasa. Tidak hanya Daud bikin dosa, tidak hanya membuat wanita itu berbuat dosa, tapi ada pembunuhan yang luar biasa mengerikan. Sekarang kita sedang belajar di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah pandemi, sebenarnya kita semua setiap hari sedang mengalami peperangan. Perang atas keinginan mata kita, perang atas keinginan daging kita, perang atas keangkuhan hidup kita. Dalam nas pembimbing kita 1 Yohanes 2:16, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan dari Bapa, bukan dari Allah, tetapi dari dunia. Yang dimaksudkan di situ ialah itulah tipu daya iblis. Dan jika kita tidak berhati-hati, jika kita tidak memelihara hubungan kita dengan Tuhan, jika kita tidak fokus pada tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita, jika kita tidak fokus pada menyelamatkan jiwa dan keluarga kita, maka iblis punya kesempatan untuk memakai seluruh indera kita untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita setiap hari sedang berperang. Perang dengan keinginan mata kita. Perang dengan keinginan daging kita. Perang dengan keangkuhan hidup kita. Dan ini bukan semata-mata soal seks. Tapi Alkitab menyebutkan ada dosa-dosa lainnya. Dosa berdusta, ya, dosa berbohong, dosa mencuri, dosa mengambil apapun. Sekarang saya mau ajak kita untuk memeriksa dari mana asal-usulnya raja yang begitu hebat diurapi, tinggal di sebuah istana raja yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dia selalu mengalahkan setiap kali peperangan. Ketika dia nganggur, ketika dia tinggal di comfort zone, ketika dia tinggal di ruang nyaman, maka iblis menggunakan kesempatan itu. Tapi mari kita periksa siapa Daud. Saudara-saudara, silsilah Yesus pada Matius 1 menjelaskan siapa Daud. Daud itu keturunan keempat. Dari siapa? Dari nenek moyangnya. Bapaknya Daud bernama Isai. Bapaknya Isai bernama Obed. Bapaknya Obed bernama Boas. Bapaknya Boas bernama Salmon. Dan siapakah Salmon? Dia kawin dengan Rahab, seorang pelacur di Yeriho. Dan karena itu kalau kita ikut hukum Alkitab, Tuhan membenci penyembahan berhala. Tuhan membenci dosa. Dan konsekuensinya 4 keturunan. Daud itu anak Isai. Isai itu anak Obed. Obed itu anak Boas. Boas itu anaknya Salmon.
Jadi dari 4 keturunan ini, kutuk ini masuk. Tetapi ada berita gembiranya. Ketika orang hidup dalam Kristus, maka sesungguhnya segala kutuk itu berakhir. Itulah sebabnya kenapa Yesus lahir dari keluarga-keluarga yang secara logika manusia tidak bisa kita terima dengan baik. Ada seorang Rahab, ada seorang Batseba, ada seorang Tamar, ada seorang Yehuda, ada seorang Abraham, ada seorang Daud. Semuanya secara logika nyaris tidak bisa diterima. Tetapi itulah cara Tuhan untuk memakai orang-orang yang begitu mengerikan. Dan ketika ada di tangan Tuhan yang hidup, terjadi perubahan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan benci dosa. Dan kalau Tuhan benci dosa, maka selalu ada konsekuensi. Apa konsekuensi dari dosa? Kita semua tahu pada dosa ialah maut. Dan perhatikan, Tuhan mengasihi Daud, tetapi Tuhan benci dosa. Dan apa yang terjadi? Daud menerima konsekuensinya 4 kali yang begitu mengerikan. Yang pertama, anak yang lahir itu mati. Setelah 7 hari dia bergumul dengan Tuhan. Yang kedua, anaknya Amnon itu memperkosa adik kandungnya sendiri, Tamar. Yang ketiga, Absalom, adik Amnon. Absalom membuat pesta dan membunuh Amnon, kakak kandungnya dari satu ayah, Daud. Dan yang keempat, Absalom memberontak terhadap Daud ayahnya. Jadi saudara perhatikan, Daud bisa bebas melakukan apa saja, tapi dia tidak bebas memilih konsekuensinya. Kita bebas bikin apa saja, tapi kita tidak bebas memilih konsekuensi. Anda bebas untuk merokok, Anda bebas untuk minum mabuk, Anda bebas untuk narkoba, Anda bebas untuk free sex, tetapi Anda tidak punya hak untuk menentukan akibat dari sebuah kebebasan itu. Dan Alkitab menulis dengan begitu tegas. Konsekuensi dosa itu maut. Tidak hanya 4 itu, saudara. Yang lebih mengerikan lagi, Tuhan berkata, pedang tidak akan pernah undur dari keturunan, dan terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Itulah keadilan Allah. Allah tidak mau kesuciannya dikotori. Allah tidak mau kekudusannya dikhianati. Allah mau supaya melalui Raja Daud, melalui keluarga kita, bangsa-bangsa mengenal Allah. Dan karena itu Allah menghentikan semua bentuk dosa apapun. Allah menghukum dosa. Itulah keadilan Allah. Tetapi ada kabar baik hari ini. Ketika Nabi Nathan memberitahu kepada Daud tentang dosa itu, kita patut bersyukur. Daud mengakui dosa itu. Daud mengakui kesalahan itu. Dia bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Dan kisah para rasul menyebutkan, Daud adalah satu-satunya pria di Alkitab yang berkenan di hati Tuhan. Kata berkenan itu sama dengan istilah yang dipakai dalam Matius 3, yaitu Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud tidak hanya menyadari kesalahannya, tapi Daud meminta ampun atas semua dosa dan kesalahannya. Dan karena itu dia diberi otoritas. Tidak hanya tahtanya berkepanjangan, tapi anak yang lahir kemudian Salomo diberi tugas untuk membangun bait Allah, tempat kediaman Allah. Bahkan ketika Salomo hendak meminta hikmat, dia sebelum minta hikmat dari Allah, dalam 2 Tawaris 1, ayat 1 sampai dengan 9, di sana dikatakan, Salomo menggunakan nama bapaknya Daud untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Salomo berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah keteguhan hatimu kepada ayahku Daud. Tuhan, tunjukkanlah kesetiamu kepada ayahku Daud. Sekarang aku minta hikmat.
Jadi sebelum Salomo meminta hikmat, dia gunakan nama Bapaknya sebagai garansi untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Berarti ada sebuah terobosan yang baru. Dosa yang kita lakukan, tidak ada cara lain kecuali ruang kasih karunia Allah terbuka. Kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan biarkanlah Tuhan memulihkan kita, dan kita menjadi garansi buat keturunan-keturunan kita. Dan itulah berita yang luar biasa, berita yang hebat dan dahsyat buat para pria. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dalam masa-masa sekarang orang bisa jatuh dalam dosa yang seperti yang dilakukan Daud? Oh, bukan hanya mungkin, tapi sangat mungkin, karena Daud hanya melihat dari suatu rumah. Dia berjalan-jalan seorang diri, hanya di atas suatu rumah. Tapi Mazmur 101 Daud menulisnya, berkata, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Anda tidak lagi naik ke atas suatu rumah, pria-pria, wanita-wanita, anak-anak muda, tapi Anda bisa pegang gadget di depan matamu sendiri. Dia ada di depan matamu, ada di ruang private kita, ada di kamar tidur kita, ada di ruang belajar kita, bahkan ada di toilet kita, ada di kamar kecil kita. Berarti kecenderungan untuk jatuh itu amat sangat terbuka, karena bukan lagi di atas gedung, tetapi di depan mata. Dan itu Raja Daud menulisnya dalam Mazmur 101 ayat 3. Tiada kutaruh di depan mata perkara dursila, tapi yang aku melakukan ialah menyembah Allah, memuliakan Allah. Karena itu saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya keinginan itu tidak menghancurkan? Yang pertama, mari kita mulai rindu fokus kepada Allah. Kita fokus kepada Allah dengan cara apa? Berdoa, menyembah, dengar firman-Nya, dan hidup dalam persekutuan yang sehat. Yang kedua, supaya keinginan kita tidak menghancurkan kita, maka kita perlu proses yang disebut, dalam bahasa Ibrani disebut hafruta, komunitas, saling menasihati, saling menegur, saling mendoakan, saling bertanya, apa kabar, bagaimana keadaanmu. Hanya dengan begitu kita tahu bahwa ada komunitas yang memproteksi kita. Daud jatuh bukan hanya karena dia tinggal di zona nyaman, dia juga jatuh karena dia hidup seorang diri. Tidak hanya menolak fokus kepada Allah, tidak hanya menolak menyelamatkan umat, tidak hanya menolak bergabung dengan tentara-tentara di lapangan peperangan, tapi dia tidak punya tempat bersama dengan para penasihat. Padahal kita tahu dalam sejarah Alkitab, raja punya banyak penasihat. Ingat, Batseba adalah anak Eliam. Siapa Eliam? Salah satu penasehat raja. Siapakah Uria? Salah satu panglima yang sangat kuat, 30 orang dari orang-orang yang terlatih di Gua Adulam. Jadi Daud mengenal mereka. Daud mengenal kakeknya Batseba. Daud mengenal suaminya Batseba. Tetapi karena dia tidak fokus, maka keinginan itu berbuahkan dosa. Dan akibat dosa ialah maut. Hari ini saya berdoa supaya kita jemaat GKI Solo Gracia dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini melalui virtual dapat belajar sebelum peristiwa Daud terjadi. Kita mulai melakukan tindakan preventif. Ingat 1 Petrus 5 ayat 7. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelan.
Perhatikan kenapa singa dipakai sebagai simbol iblis. Karena hewan yang buas seperti singa tidak pernah menangkap mangsa ketika mereka sedang berkomunitas. Saudara boleh nonton di televisi acara-acara yang berhubungan dengan binatang-binatang, planet animal, atau apapun itu namanya. Hewan buas tidak pernah menangkap mangsa ketika mereka berkerumun. Dia baru menangkap mangsanya ketika ada satu yang terhindar dari komunitas. Ketika ada satu yang cacat dan mulai lambat hidup dalam komunitas. Itulah momentum yang pas buat binatang buas dapat menyergapnya. Itu juga yang terjadi ketika para gembala menuntun domba-domba menggunakan tongkat. Tongkat itu bicara tentang kuasa firman Allah, bicara tentang otoritas untuk menuntun domba supaya tetap ada dalam komunitas. Karena di luar banyak ancaman, di luar banyak bahaya. Karena itu Anda harus ada dalam komunitas. Harus fokus pada Tuhan. Dengar firman-Nya, berdoa, menyembah. Hanya itu yang memungkinkan kita untuk tidak dengan begitu mudah dapat diserang oleh tipu daya iblis. Rasul Paulus mengingatkan kita, pedang roh adalah firman Allah. Saya berdoa melalui cerita kisah kejatuhan Daud menjadi pelajaran penting buat gereja, menjadi pelajaran penting terutama buat para pria, para kaum bapak, menjadi pelajaran penting buat kaum ibu, buat anak-anak, buat kita semua. Tanggung jawablah pada bidang masing-masing. Fokuslah kepada Allah. Fokuslah kepada firman-Nya. Fokuslah doa dan penyembahan. Fokuslah membangun komunitas yang kuat. Sehingga kita menjadi umat yang menang. Ingat, saudara-saudara, Yesus Kristus, sehebat apapun dia Allah, dia manusia, dia Allah 100%. Tapi dia punya komunitas yang kuat. Dia selalu menyembah Bapaknya. Dia selalu membaca firman. Dia selalu fokus pada tanggung jawabnya. Dan itu yang kemudian dia punya kekuatan untuk berkata, nyala engkau iblis. Kuasa ini saya berdoa supaya menjadi kekuatan baru buat kita. Anak-anak Tuhan. Buat jemaat secara khusus. Jemaat GKO Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati kita, jalani hidup, keinginan kita menjadi keinginan yang membebaskan, keinginan yang membawa kita pada kemenangan. Tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu ini terbatas. Tapi biarlah pesan-pesan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk tidak kalah, tapi kami terus menjadi umat pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.